يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهو في سبيل الله. Barang siapa yang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, maka sungguh dia sudah termasuk orang yang bisa milih. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kita sebagai manusia dengan kehendak Allah, dengan kudrat dan irodatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam hidupnya kita di dunia ini ada hal yang tidak bisa diusahakan, ada hal yang bisa diusahakan. Siapa bapak kita, kita lahir di mana, lahir pada hari apa, itu tidak bisa kita usahakan semua. Murni 100% adalah tidak ada campur tangannya dengan makhluk sama sekali. Tetapi adapun nanti bertumbuh, kemudian mau hidup di mana, menikah dengan siapa, bahkan mau punya anak berapa, mau punya rumah berapa, punya kendaraan apa, itu sesuai dengan usaha manusia. Sehingga di dalam kitab Ihya Imam Ghazali mengatakan itu namanya takdir yang majburun al ikhtiyar. Makhluknya dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berusaha. Kehidupan kita di dunia, Allah telah mengasih kita modal yang paling utama dan tampak adalah badan kita. Allah mengasih istimewaan manusia dengan badannya, kepalanya, kakinya, sempurna. Modal yang kedua adalah lisan. Modal yang ketiga adalah hati. Sehingga dikatakan amal manusia ini terbagi menjadi 3. Badan dia atau jawara, kemudian lisan dia, kemudian hati dia. Tiga-tiganya ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Semua mendatangkan pahala masing-masing. Orang berpikir dengan lisannya, subhanallah, 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 dapat pahala. Atau cukup di batin saja, di dalam hati dia, di dalam akal dia, itu juga dapat pahala juga. Yang dibilang oleh para ulama sebagai zikir sirri, zikir rahasia, yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk merenung, kelihatannya ngantuk, ternyata zikir. Itu pahalanya sudah bergunung-gunung itu. Walaupun tidur betulan. Barang siapa yang berbaring dengan berzikir Allah Subhanahu, kemudian dia tertidur, maka tidurnya tadi dihitung zikir terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebatnya lisan dia, hebatnya hati dia. Bahkan Kyocera saya membayangkan bahwa hati manusia ini dalam waktu sekelip, 1 detik ada di dunia, 1 detik berada di arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebatnya hati. Hati manusia yang begitu dahsyat. Maknawi dia. Hati itu maknawi, bukan apa yang tampak ini. Isinya ilmu di situ, isinya iman di situ, isinya keyakinan di situ, isinya kegoblokan di situ juga. Orang tuh kalau hatinya bersih gitu ya, walaupun otaknya tumpul, nanti akan dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi walaupun otaknya cerdas, tapi kalau hatinya kotor, kelihatannya pinter, tapi suka bodohin orang. Jatuhnya goblok juga jadi. Ilmu di situ, iman di situ. Santri-santri pinter-pinter. Itu menghafal Quran sampai kepalanya sampai panas. Sehingga kalau pakai peci itu begini dia, sate itu tandanya masih ngapalnya masih berat ya. Kalau pondok-pondok di Jawa Tengah itu kalau pecinya begini, nah itu artinya belum khatam Qurannya, karena masih mikir perlu udara. Tapi udah khatam gini ya, udah dingin ya. Jadi pakai mikir gitu. Tetapi para ulama dulu itu kalau ngapal kitab, ngapal Quran nggak pakai otak, tetapi pakai hati. Sehingga mereka mengatakan al ilmu fi sudur, la fi sutur. Ilmu itu di dalam dada, bukan di dalam tulisan-tulisan. Karena kalau di dalam otak ini nggak mampu nampung. Bagaimana diceritakan Imam Ahmad bin Hanbal itu hafal 1 juta hadis. Itu kalau nggak pakai otak, ya kan, ingat-ingat itu, wah itu berat betul itu. Tapi pakai hati, hatinya itu betul-betul bersih. Kalau zaman dulu itu santrinya hatinya bersih, kiainya, ustadznya bersih pula hatinya. Imam Sofyan Ats-Tsauri itu gurunya salah satu gurunya Imam Syafi'i. Jadi beliau itu kalau mengajar itu betul-betul ingin sangat ikhlas, sehingga untuk menuju ikhlas itu beliau betul-betul membuat jalan ekstrim di dalam kehidupan beliau. Salah satu caranya adalah tidak mau mengenal satupun murid yang mau belajar sama beliau. Nama-namanya itu tidak jadi dikenal, pokoknya. Karena takutnya kata beliau kalau sampai saya kenal, nanti akan saya suruh-suruh, nanti ada maunya di situ. Sehingga suatu ketika begitu pernah kelaparan, namanya juga ulama macam-macam ya kan. Kelaparan tuh pergi keluar jalan terus kelapar betul itu ya kan. Mungkin nggak punya nasi apa ya, mau minta makan sama orang. Tapi begitu mau minta makan dia nanya, kamu pernah ngaji sama saya nggak? Pernah tuan. Ikut majelis kok nggak jadi minta saya. Kamu pernah ngaji sama saya nggak? Nggak pernah. Oh, aku mau minta nasihat. Kalau sekarang kan sudah, wah, duit cuma bawahnya. Nah itu kehebatan ulama zaman dulu dan santri zaman dulu sampai segitunya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam hati. Kelebihan masing-masing ya. Orang pintar itu biasanya suka ngakal-ngakal itu. Yang nggak punya ilmu, yang khusyuk-khusyuk, nggak punya ilmu khusyuk, itu membingungkan. Padahal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu yo pinter, yo ngalim, yo khusyuk, yo ahli ibadah. Santri ya kan, kata khusyuk, ya. Kalau masih santri baru sholatnya semangat, sok yang paling depan. Nanti udah mondok 1 tahun, soknya mundur 1 sok. Mondoknya di kelas 3, oh, soknya udah sok ketiga ya. Kelas 4, sok keempat. Kelas 5, soknya nomor 5. Sudah jadi ustaz, sholatnya di kamar. Kata itu sok gitu ya. Kan gitu ya. Sehingga Sayyidina Ali itu pernah ngomong begini, beliau jadi khalifah ya kan. Kosong di rojulani jahilun mutanasikun wa alimun mutahaddiqun. Ada 2 orang, ada 2 jenis orang itu yang sangat membingungkan aku sehingga mampu mematahkan tulang rusukku, mematahkan tulang punggungku. Yang pertama adalah orang bodoh yang khusyuk, terlalu khusyuk. Yang kedua adalah orang alim yang fasik. Orang bodoh khusyuk, orang bodoh khusyuk, sehingga seolah-olah mengalahkan dia. Saya khusyuknya, orang bodoh, maksudnya bodoh itu maksudnya
betul-betul nggak mau dengarkan ilmu, nggak mau dengarkan bayan, ya. Pokoknya merasa ahli ibadah betul, seolah-olah dia dengan Allah itu sudah tidak ada hijab lagi. Pokoknya di rumah minta terus, karena saking khusyuknya merasa dekat dengan Allah, kalau ditegur pun dia nggak mau. Dikasih masukan nggak mau, karena melihat orang lain itu nggak khusyuk, nggak ada yang khusyuk. Kata Sayyidina Ali, ini membingungkan aku. Yang kedua adalah orang alim yang fasik. Orang alim tapi ceroboh. Orang alim suka berfatwa ngawur-ngawur. Orang alim, kalau bahasa zaman dulu ya, orang alim suka kumpul para pejabat. Itu membingungkan ya. Nah, ini gimana ya? Pak Yem kemana ya? Pak rumahnya Pak Gubernur ini mau dakwah atau mau cari proposal ini? Itu kan membingungkan itu. Dalilnya khusus sih, ternyata minta duit. Itu membingungkan. Membingungkan orang-orang banyak. Lah kita berada di tengah-tengah. Kita ini ya dikatakan bodoh enggak? Dikatakan pintar juga enggak? Dikatakan agak bodoh, enggak lumayan. Pintar enggak? Bodoh enggak? Berarti tengah-tengah. Agak bodoh, agak pintar. Kalau pas baca kitab kelihatan pintar, begitu kitabnya ditutup lupa semua, gobloknya kelihatan gitu. Wah, gitu. Kawan-kawan kita abang kalau lihat YouTube, masya Allah, Ustadz ini berfatwa, Ustadz ini berfatwa. Begitu punya ditutup, bengong gitu ya. Apa ini ya? Tadi niat apa tadi? Kayak nggak ada yang tahu sama sekali. Nah itu gobloknya kelihatan gitu. Maka salah satu solusi kita adalah bagaimana kita duduk di kalangan para ulama, para santri, orang-orang alim, saling membutuhkan satu sama lain. Ilmu Allah letakkan di dalam hati-hatinya manusia, hati manusia, pikiran manusia, dikasih ilmu oleh Allah karena di kalangan hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilmu yang paling tinggi adalah ilmu iman, kalimat tauhid la ilaha illallah. Dikasihkan ini ilmu tertinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikasihkan kepada kita. Iman sudah ada kita, sudah dibayangkan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun di dalam istimewa. Pembahasan iman yakin terus menerus. Peningkatannya kita sudah dikasih tahu bagaimana meningkatkan mujahadah kita, pengorbanan kita. Pengorbanan apa? Harta, diri dan waktu kita. Sejak zaman dulu sebenarnya kita ini sudah ditaskil oleh para masyayikh bagaimana hidup kita ini dalam waktu 1 hari 1 malam kita bagi waktu kita. Dulu 2,5 jam, sekarang disuruh 4 jam. 4 jam untuk dakwah. Kemudian 4 jam untuk ilmu. Mudahkan ilmu ma'adikir. Taklim wa taklum. Dakwah ilmunya 4 jam. Taklim wa taklumnya 4 jam. Zikir ibadahnya 4 jam. Kemudian bagaimana khidmat umatnya juga 4 jam. Itu kalau kita jalankan, kita akan menjadi dai yang alim, yang ahli wirid, yang ahli bermasyarakat. Kan masalahnya nggak kita amalkan ya sebenarnya itu. Arahan-arahan dari para masyayikh kita itu ternyata tidak kita amalkan. Sehingga seolah-olah itu, wah ini perlu cari ilmu baru ini. Dulu tuh pernah ada fenomena di mana saya masih ingat sekitar tahun 2015 ada istimewa waktu itu masih di Cikampek. Itu ada tamu juri dari Salbas dari Kalimantan Barat. Mereka itu Kargozari. Alhamdulillah kami sekarang ini istri-istri kami itu 1 hari itu makannya cuma 1 kali dan itu tidak merasa lapar lagi. Amalannya apa? Kami kalau di rumah bikin taklim rumah itu 4 jam. Taklim rumah biasanya cuma 5 menit, 10 menit kita
ditingkatkan setengah jam, ditingkatkan 1 jam, ditingkatkan 2 jam, sampai 4 jam. Ternyata hajat kepada nasi dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 hari makan 1 kali sudah kenyang. Wah, ini kalau kita ini, saya tiap pagi antar nasi makan, ya. Siang makan lagi, sore makan lagi, malam diajak jalan tetap sawah makan lagi. Kelihatannya sawah ada ikannya di sana. Itu sawah ada ikannya, ada ayamnya, ada lelenya, ya kan? Ada palekornya, ya kan? Pak Kopet. Padahal namanya itu tepi sawah, ternyata tepi restoran. Nah ini kekuatan amal yang diajarkan kepada kita. Ketika ada kelemahan-kelemahan, oh berarti mungkin dakwah kita ini masih ada kelemahannya, kekurangannya, ya kan? Taklim taklum kita ada kekurangannya, zikir ibadah kita ada kekurangannya, ada lemahnya. Kemudian masalah kita atau melayani umat, ya bahasa modern, sosial kita, kehidupan masyarakat kita tuh ada yang berkurang. Dakwah dulu awal-awal dakwah kita semangat, bisa tawaju gitu kan. Keluar 3 hari bisa nangis-nangis, keluar 4 hari bisa nangis, 4 bulan bisa kusut. Ada yang 4 bulan gak bawa HP sama sekali. Akhirnya pada waktu itu kehidupan kita begitu tenang, tertata rapi, masalah gak ada gitu. Oh, itu kehidupan tuh kayak lancar semua. Padahal asbab cuma sedikit, ya. Pemasukan tidak begitu banyak. Ternyata dibuka kemudahan oleh Allah dengan asbab tadi amal yang kuat, rizkinya banyak, dengan asbabnya tambah banyak. Ternyata masalah berdatangan dari mana-mana. Maka saya ke seorang beliau mengatakan, saya itu tahu hubungan saya dengan Allah itu dekat apa anda itu saya tahu. Tahunya dari mana saya? Kalau istri anak saya itu kok tiba-tiba nurut semua sama saya, tunduk semua sama saya, berarti pada waktu hari itu aku itu hatiku betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga anak istriku ditundukkan oleh Allah kepada saya. Itu rumusnya Pak, ya. Kata saya seorang tadi, ya, kalau hatiku pada hari itu tunduk betul kepada Allah, tawakkul kepada Allah, maka anak istri itu ditundukkan oleh Allah kepada Allah. Maka kalau ada anak kok ngeluh, ya, Pak Ustaz ini kok anak saya, istri saya ini kok susah diatur ya. Berarti aslinya yang susah ya Pak? Bapaknya, ya kan gitu ya. Yang asli bapaknya itu. Ini rumusnya ulama loh ya. Beda dengan rumus materi, beda ini. Ini rumus cara berpikirnya ulama. Saya Abdullah Syaroni, muridnya Zakaria Al-Ansori ya kan. Beliau mengatakan, ya kan, aku mengetahui kapan aku itu betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saya? Kalau anak istriku itu tunduk semua kepadaku pada hari itu menunjukkan bahwa hatiku itu betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita praktekkan, coba itu. Coba aja gak percaya, ya kan? Satu hari ini kita betul-betul hati kita itu tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun badannya ini kemana-mana memang, ya kan? Wah, badannya ke pasar, ke kantor, tapi hatinya itu tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti tiba-tiba alam itu berubah. Ya kan? Wah, istri biasanya cemberut, wah, tiba-tiba bikinkan kopi. Kok baru pulang dari masjid ya sayang ya? Biasanya dari mana Pak? Ini udah sayang-sayang aja nih pagi-pagi, ya kan? Nah itu masalahnya ternyata hati kita itu, ya. Bukan siapa-siapa. Hati kita yang pertama itu. Tapi kalau hati kita tuh wah kuat, baru gak kemana-mana, badannya diam tapi hatinya juga, ya kan? Kan ada yang model begitu. Yang dikehendaki itu hatinya tawajuh kepada Allah walaupun badannya ini keluyuran kemana-mana. Jangan kebalik, badannya kelihatannya diam di masjid, hatinya ternyata juga kemana-mana. Saya sudah satu kampung. Beres ini. Santri ini kelihatannya khusyuk di pondok ini, hatinya ada matang-matang di sana. Itu pandai itu dari kemarin pokoknya mas nanti. Kan gitu ya. Santri itu kalau habis ngaji itu lapar. Nanti pokoknya selesai
saya ngaji tadi ada nasi di kamarnya Ustaz tadi, di termos tadi awas pokoknya. Jangan sampai didahului sama kawan saya untuk satu langkah. Ustaz kok tahu Ustaz? Itu biasa kita dulu Ustaz Hasan juga begitu ya kan. Kalau habis ngaji itu cari nasi pokoknya. Iya enggak? Iya kan? Oh iya, ngaku semua ya kan. Itu teori ilmu wahyu. Teori kenabian juga begitu, ya kan? Rasulullah juga begitu. Jadi hati itu ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti semua makhluk itu mengikuti respon kita. Respon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah akan menggerakkan makhluk-makhluknya. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Itu teorinya saya bilang Masya Allah. Nah, itu keyakinan diletakkan di dalam hati. Begitu hatinya berubah, maka makhluk akan berubah. Nah, itu yang mulia, mungkin dulu kita yang makomi kita lancar, ya kan, jauhlah satu ikut, jauhlah dua ikut, taklim masjid ikut, ya kan, kemudian musyawarah ikut. Ternyata berubah, bergeser amal kita ini. Mungkin karena merasa orang lama, ya kan, kalau taklim ini sudah terlalu penting lah. Paling itu saja, saya ini sudah khatam Fatihah 7 kali, ya. Sudah hafal saya. Yang dikendaki bukan khatamnya, tetapi istiqomah amalnya. Jadi taklim masjid ya harus ikut, harus dihidupkan itu. Duduk, kalau bisa tidak berubah sebagaimana dulu awal kita baru kenal dengan dakwah. Makanya betul-betul khusyuk, pikirannya, badannya, kemudian hatinya. Suatu ketika diceritakan bahwa ada jamaah gerak di daerah Saharang. Maka lagi taklim lagi itu, tiba-tiba mengerjakan yang Nawawi itu datang, ikut duduk mendengarkan taklim, duduk ikhtiros. Satu hadis, 2 hadis, 3 hadis, langsung beliau berdiri langsung pergi lagi. Jadi mendengarkan kitab yang beliau karang sendiri. Maka setelah itu ditanya kepada beliau itu, Maulana, kenapa kok mendengarkan taklim kitabnya sendiri duduk dengan begitu khusyuk? Kata beliau, aku ingin mengajarkan kepada orang-orang bagaimana cara orang itu takdim mendengarkan hadis-hadis Rasulullah dibacakan di hadapan dia. Itu diajarkan oleh beliau sendiri. Jadi walaupun apapun keadaannya, taklim itu ya taklim. Jangan sampai satu taklim di depan, yang belakang main HP. Seru, Palestina seru. Kacau ya. Yang depan lagi taklim, yang belakang 01 ini. Apa ini 01, 02, 03, 04, 05, 06. Nah itu gak ada hubungannya dengan taklim masjid kan? Nah itu ditamajukan lagi. Saya sendiri itu termasuk hobi hadis. Kalau nggak tahu, kalau sana tahu begitu saya. Ini hobi saya itu hadis. Biasa saya baca kitab Mukhtasar hadis, Mukhtasar Bukhari itu sering saya baca. Jadi saya juga berusaha itu bagaimana kalau duduk mendengarkan hadis itu betul-betul didengarkan ya. Dia kita 1 lafaz, 2 lafaz, 3 lafaz dengan tawaju. Walaupun saya tuh kadang-kadang kalau mendengar orang baca taklim itu saya tahu itu bacanya salah. Ya, tahu, namanya juga ustaz. Ya. Kalau yang baca nggak tahu kalau itu salah, bukan saya ingin bukan, ya kan? Maksudnya tahu kan, oh ini halakatnya salah. Tapi kan taklim itu bukan apa namanya? Bukan forum untuk menyalahkan atau membenarkan. Taklim adalah waktu di mana kita betul-betul mendengarkan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau cuma diikuti nahwu sorok, namanya bacaan itu macam-macam. Bacaan itu macam-macam. Gak bisa dipastikan satu tak, gak bisa. Nah, coba Ustaz, yang berarti hasibah yang sabu apa hasibah yang sibu? Ya, gitu kan. Hasibah itu begitu fikmodern, ya sibu bisa, ya sabu bisa. Kan begitu ya. Hasibah yang sabu, yang sibu bisa. Bisa dua-duanya, nggak ada masalah. Cuman yang masalah telinga kita ini kadang-kadang kalau salah itu gatal gitu. Wah ini mau baca
perkataan kok sembarangan. Saya sendiri itu pernah berdebat dengan Maulana Wahab itu gara-gara perkataannya Sayyidina Abu Bakar, ayun qasuddin wa anakai. Itu diperdebatkan selama 1 bulan nggak selesai. Karena kata beliau, ayun qasu itu akankah dikurangi ini agama? Sedangkan aku masih hidup. Kalau ayat musuh, akankah agama berkurang? Dikurangi dengan berkurang kan gitu Pak? Akankah agama berkurang sedangkan aku masih hidup? Atau akankah agama ini dikurangi sedangkan aku masih hidup? Perdebatannya panjang, mau sampai dalil-dalil juga. Ternyata beliau punya dalil juga, ya kan? Yang dua-duanya itu nggak ketemu. Akhirnya beliau itu tanya begini, yang saya nggak bisa jawab. Saya itu nggak nanya masalah nahu, nggak nanya masalah sorot. Ketika Abu Bakar mengucapkan itu loh, dulu itu, yang beliau ucapkan tuh ayu kosu apa ayang musuh. Wah, kalau itu ya saya nggak tahu, saya nggak itu duduk di situ waktu dia mengucapkan. Ya kan gitu ya kan? Oh, kita kan nggak duduk di situ, ya kan? Gimana kita bisa tahu? Kecuali kita dulu mendengarkan sama Abu Bakar pada waktu itu ayu kosu bin wa anahaya, itu kita baru dengar betul-betul itu. Ya. Makanya para ulama itu kalau ngarang kita kan nggak dikasih harokat itu. Nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya. Bahkan di manuskrip kuno itu yang masih di Istanbul itu Al-Quran itu dulu nggak ada giginya, ya kan gitu kan, nggak ada giginya, ya gitu kan, set. Itu pokoknya kalau kayak kiper perahu begini tinggal wah melipis sendiri. Ini ta apa sin apa shin apa, oh nggak tahu pokoknya sebenarnya begini lah kayak apa, nggak ada yang tahu. Tetapi itu nggak masalah. Karena taklim itu untuk mendengarkan. Kalau di debat awalnya nggak ada habisnya, di debat soroknya nggak ada habisnya. Apalagi gua diperdalam lagi ini, kalau gua mantiknya ini akan mengurangi makna. Ya itu memang kalau kalangan para ulama ketemu ulama perdebatannya memang begitu. Maksudnya nanti kalau para ahbab ini yang nggak bisa mau sorok, ya kan, baca hadis begini. Ya, ditegur sama ustadz yang kamu mau sorot, nggak usah ngambek, ya kan? Pak bacanya salah Pak. Oh ini entah Pak, ya kan? Ini harokatnya ada. Salah ini Pak, benar pokoknya ustadznya. Yang ustadznya juga jangan terlalu baperan begitu. Ya kan? Wah mentang-mentang ustadznya baru paham fa'alayah dulu, wah langsung hantam semua. Ampun salah dosa. Yang dibilang hadis dibilang ayat. Kartonnya ini sontologi juga ya. Siap belajar semua insya Allah ya. Makanya karton-karton abang-abang yang duduk juga di dalam majelis-majelis belajar sedikit-sedikit ya kan? Belajar bahasa Arab ya. Minimalnya bisa ya. Nanti ada jamaah dari Madinah, jamaah dari Mekah ya. Kesini itu wah agak bingung ya. Mana apa ya. Ini sudah ikut dakwah 17 tahun kok. Ya kan cuma panis muka aja nggak tahu ini gimana ini. Katanya mau menghidupkan sunnah. Bahasa Arab itu sunnah loh. Tanya Ustaz Sandul. Iya Ustaz ya? Bahasa Arab itu sunnah. Bahasa ada lugatul jannah, ya kan? Bahasa Arab itu bahasa surga. Nanti kalau nggak bisa bahasa Arab, gimana masuk surga ini? Masa pakai bahasa Bugis? Galak-galak ya kan? Galak-galak. Ya kan? Bahasa Arab di sini. Kita belajar bahasa Arab. Dikit-dikit kan lumayan ya. Man ata, man ana ya kan. Terus pokoknya dibolak-baliklah begitu ya kan. Jangan sampai konyol kan itu. Ada kartun mungkin ya kan atau siapa itu naik haji di sana. Wah. Ternyata pukul-pukulan sama sopir taksi. Diseret ke kantor polisi. Nah dia itu cuma bisa satu kalimat Pak. Hada itu ini itu hada. Tahu dia. Polisi bilang, maksudnya kenapa ini kok pada pukul-pukulan ini? Orang Indonesia di konsultasi tadi ngomong, nah, saya dihada, ya, saya ganti hada. Saya dihada. Saya ganti hada. Lah bahasa Arab kan yo ringan ya kan, sunnah Rasulullah itu hanya belajar kehidupan sunnah. Ada sunnah-sunnah itu yang memang tidak bisa kita ikuti 100%, enggak mungkin. Sunnah yang bisa diikuti adalah surah kita, ya, surah kita.
Nah, sariroh kita. Tapi kalau siroh, nah itu berat kita. Rasulullah naik onta, kita naik sepeda motor. Maksudnya perkara yang di luar badan kita tidak mungkin mengikuti Rasulullah 100%. Tapi kalau badan kita dengan isinya, itu sangat mungkin kita mengikuti Rasulullah 100% sangat mungkin. Rasulullah risau akhirat, kita risau akhirat, kan mirip, ya kan? 100%. Rasulullah sholat pakai badan, kita sholat pakai badan, 100% bisa. Bajunya Rasulullah bagaimana bisa kita tiru 100%. Tetapi kalau udah di luar badan kita ini, itu udah kesulitan kita. Rasulullah makannya kurma, wah kita makan kurma berat, ya kan? Kita sukanya durian, ya gitu ya. Nah, yang berhubungan dengan badan kita langsung itu, ya kan? Kita maksimalkan lisan kita, ya kan? Rasulullah bisa bahasa Arab, tak bisa bahasa Arab. Nah itu. Kalau rumahnya Rasulullah, wah saya nggak percaya, ya kan? Bapak-bapak mau niru rumahnya Rasulullah itu, wah saya nggak percaya ya. Asli nggak percaya saya. Ya kan? Rumahnya Rasulullah itu cuma muat untuk 4 makam. Kan rumahnya Rasulullah itu. Yang makamnya Rasulullah, makamnya Abu Bakar, makamnya Sayyidina Umar, terus sisa 1 nanti makamnya. Nah, itu yang di kotak itu. Nah, itulah rumahnya Rasulullah. Ayo, siapa yang punya nih renovasi rumah? Ya, berarti itu cuma segini sampai sini tok. Ya kan gitu kan. Kurang lebih itu udah kegedean ya. Dari tiang itu sampai tiang itu digaris ke sini sampai mimbar sini. Nah, itu rumahnya Rasulullah kan segitu. 1 makam, 2 makam, 3 makam, 4 makam. Itu rumahnya Rasulullah. Ayo, ya, Pak Andi siapa? Wah, ya kan takut duluan udah wah. Ya. Siapa yang berani meniru itu? Tapi kalau makan dengan duduk, makan dengan tangan, itu memang badan kita. Badan kita. Apa namanya? Surah kita. Surahnya Rasulullah itu bisa ditiru. Rasulullah punya jenggot, bapak punya jenggot. Betul saya nggak punya, nggak usah disindir ya kan. Rasulullah gondrong, kita ikut gondrong. Ini juga termasuk yang kita jarang mengamalkan. Dalam hadis sudah dijelaskan bahwa Rasulullah rambutnya 1 bahu. Kita kan macam-macam. Kalau kita santri kalau buka itu ada yang tengah begini, ada yang begini, ada yang begini, macam-macam itu ya. Nah itu mudah kalau Rasulullah kita, tapi begitu sudah siroh, ya kan? Siroh itu, wah itu udah sangat berat. Bagaimana Rasulullah melakukan hijrah, ya kan? Dari Mekah ke Madinah. Kalau kita betul-betul mau meniru, berarti kita ini lahir di Rapah sini, kita hijrah kemarin, jaraknya 450 kilo, Makassar, wah hidup di sana, terus meninggal di sana, wah itu kan namanya ngikuti sirahnya Rasulullah gitu. Wah dulu ketika hijrah ini naik ini, ya kemudian hidupnya begini di luar kehidupan Rasulullah, kita tidak mampu untuk mengikuti 100%. Bahkan jangankan kehidupannya, alasannya saja, ya kan? Alasan cukup alasan, itu kita udah gak mampu. Termasuk alasan yang tidak bisa dikejar oleh orang setelah beliau adalah walaupun Rasulullah itu poligami, ya kan, gitu kan. Tapi itu alasannya bukan poligaminya, alasannya adalah perjuangan. Alasannya itu perjuangan. Itu kalau diikuti, Ustaz kok poligami itu tujuannya apa Ustaz? Menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Malah gombal itu kan, ya kan? Itu nggak mungkin itu sudah nggak masuk akal. Karena Rasulullah kan alami itu, berjalan dengan alami, membuka daerah ini, anaknya ini, daerah ini, kirim surat ke mana itu, ke Hirokal, raja-raja akhirnya dari Mesir, kemudian dari siapa itu Habasah itu dikasihlah Maria Kiptiah. Maria Kiptiah itu seorang budak Mesir dikasihkan oleh para raja, diajarkan kepada Rasulullah SAW. Tradisinya orang-orang zaman dulu itu kalau raja ketemu raja itu biasanya ngasih hadiah. Kalau ngasih hadiah itu sekalian sama yang ngurus hadiahnya, gitu. Tapi jangan ditiru kalau ini ya. Ngasih hadiah emas, perak, kendaraan itu langsung dikasih. Maka Maria Kiptiah itu adalah hadiah seorang raja, dikasihkan kepada
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara istri-istri beliau yang perawan satu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana seorang wanita yang begitu kuat dinikah oleh Rasulullah ketika umur 9, ditinggal wafat itu ketika umur 18 kurang lebih, kan itu kan. Kemudian 6 tahun kemudian pada zaman Sayyidina Ali terjadi perang besar yang dinamakan perang Jamal. Apa itu? Perang yang dipimpin oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu pada umur kurang lebih 24 atau 25 itu mimpin perang. Coba cari. Ini perempuan loh. Sayyidah Aisyah pada umur 25 itu mimpin pasukan perang dan pasukannya kurang lebih jumlahnya 40.000. Kita ini udah berjenggot semua, ya kan? Bawa makmur 10 orang warga itu udah pusing. Jenggot sudah putih, ya kan? Umur sudah 60, keluar 3 hari, jatahnya 10 orang ditunjuk jadi amir. Aduh, jangan saya, jangan saya. Sudah lulus ya 3 hari, wah ganti tahun depan 40 hari, makmurnya 12 orang, berangkat 40 hari, berangkat 15 orang, pulang 3 orang. Kemudian kan itu santri ya, biasa gitu ya. Wah, tahun depannya 4 bulan, makmurnya 11, berangkat 11, pulang habis. Mana ini makmurnya pecah hati loh Sayyidah Aisyah umur 24 atau 25 ini kurang lebih itu ya. Dalam usia semacam itu memimpin perang membawa 40.000 pasukan. Siap mimpin insyaallah? Membebaskan Masjidil Aqsa siap? Pokoknya itu harus didoakan itu ya. Saudara-saudara kita itu. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna lahu linuriyahu min ayatina. Termasuk ayat Allah itu Masjidil Aqsa itu. Gak usah kamu pikirkan, Allah mikir lebih dahulu. Tanda kamu gak mikir, sekarang gak pernah doa lagi. 3 bulan yang lalu boikot Israel, boikot ini ya. Sekarang ada apa lagi ya. YouTube itu kan perusahaan Israel paling gede. Saya itu pernah menghitung keuntungan Israel dari medsos itu setiap hari itu kurang lebih 400 triliun. Jadi kalau mau boikot itu Pak, betulan itu. Kalau cuma untung dari Starbucks, untung dari apa itu? Katakanlah umpamanya perusahaan itu sangat kecil, karena kita sendiri itu nggak pernah makan Starbucks. Ini ya kan? Santri itu, ya kan? 3 tahun nggak makan Starbucks. Saya sendiri itu 5 tahun, 10 tahun nggak makan Starbucks. Nggak usah disuruh boykot, sudah boykot saya. Pizza Hut, mana makan Pizza Hut ini? Coba kakak saya ini, mas saya ini, mana pernah makan Pizza Hut? Nggak pernah, ya kan? Singkong, kangkung, ya ini. Bakwan, heci, tempe, tahu, itu kerupuk hobinya ini. Ya. Tapi kalau Pizza Hut, Starbucks itu nggak usah disuruh boykot, kami sudah boykot dari dulu itu. Tetapi yang sebenarnya kita bisa melakukan boykot, ya kan itu tuh. Nah, medsos, HP, ya. Punya siapa itu? Kan itu jelas-jelas Yahudi semua itu. YouTube punya siapa? WA punya siapa? Facebook punya siapa? Ayo punya siapa? Ya kan? Windows punya siapa itu? Itu semuanya Yahudi semua. Ya kan? Yahudi semua itu. Kerjaan kita memang ya tengkar itu dengan Yahudi itu sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita sama Yahudi. Satu-satunya nabi yang protes kepada Rasulullah ketika Isra Mi'raj, nah itu Nabi Musa, nabinya orang Yahudi, ya kan? Nabi, memang dasarnya itu dulu begitu sudah, ya kan gitu kan? Coba Isra Mi'raj itu Rasulullah kan naik melewati Nabi Musa di langit ke-5, terus langit ke-6 itu ada Nabi Ibrahim yang melewati. Nabi Ibrahim itu nggak tanya, turun dari Sidratul Muntaha itu, melewati Nabi Ibrahim dulu. Gimana? Oh iya, lewat. Begitu di bawahnya ketemu Nabi Musa, diprotes. Memang kerjanya begitu. Jadi kalau kita sama orang Yahudi itu sampai hari ini tengkar, memang sejarahnya sudah ada itu pokoknya. Tapi sebagai kewajiban kita harus selalu mendoakan bagaimana saudara-saudara kita di Palestina ini
selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Doakan Allah ma'izal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da ad-din. Allahumma ansurna wa ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestina, fi Gaza. Kita doakan itu. Saya itu selalu doain kalau doa menurut saya. Pokoknya segitulah, pokoknya keren-keren ya Allah, qatil Yahud wal Nasara. Ya Allah, perangilah orang-orang Yahudi itu ya Allah. Nasrani juga ya, perang enggak apa-apa itu. Karena kan Masjidil Aqsa itu kan rebutan 3 ya. Rebutan 3 ya. Yang paling keren siapa sebenarnya? Dalil yang paling keren untuk memiliki Masjidil Aqsa itu atau tanah Palestina siapa itu? Umat Nasrani. Umat Islam. Kenapa kamu itu? Kan itu kiblat kami yang pertama. Rasulullah dulu lewat situ. Orang Yahudi bilang apa itu? Ini adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kami. Sudah ditulis di dalam Taurat. Orang Nasrani lebih keren. Kamu cuma nabinya, kamu cuma dijanjikan oleh Tuhan. Kami itu Tuhan, kami lahir di sini. Tuhan kami itu KTP ya, kakaknya itu asli sini. Oh iya toh. Gak bisa lainnya di mana? Di Palestina gak bisa itu di Masjidil Aqsa. Ya kan gitu kan. Di sisi Maryam habis itu usulanya itu paling kuat sebenarnya. Cuman paling lemah mereka itu. Enggak ada kekuatan. Mari kita sebagai umat Islam ya kan yang dikasih himmah besar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan kita selalu berpikir itu walaupun tidak bisa ikut perang, tidak apa, tapi kita dari jarak jauh bisa doa ya. Mungkin wah nanti ada kapal lewat ini kemana Pak? Mau ke Gaza ikut ya ikut ya enggak apa-apa dari Makassar itu wah berangkat takbir dari mana nih Sidrap wah Pak Andi ikut Pak saya mau ikut juga katanya mau cari mati syahid ya kan begitu kan tinggal berani apa enggak kita ini pokoknya cari mati syahid mati yang paling tinggi itu mati huruf bisa bilang 4 bulan mati alhamdulillah ya, gitu. Saya punya kawan kemarin baru 2 hari yang lalu dikasih kabar meninggal dalam keadaan keluar 40 hari. Kalau sudah dalam keadaan keluar 40 hari kok mati, jelas itu mati perjuangan. Itu nggak ditanya lagi SA, MS, Bujeruk, nggak ditanya lagi. Iya toh? Iya jelas mati dalam keadaan keluar 40 hari. Umpamanya pas di masjid begini, wah luar biasa itu. Itu 1001. 1.000.001. Kebanyakan orang mati di rumah sakit. Kebanyakan orang mati di rumah. Kebanyakan mati orang pokoknya 2 tempat ini. Di rumah sakit. Di rumah sakit. Ini kok sampai kita ini keluar 40 hari, 4 bulan mati di masjid atau pas jaulah atau pas taklim atau pas apa saja, itu sudah bisa dipastikan mati bisa tidak. Ternyata lebih berani lagi. Mau kayak orang Palaka gitu. Mau pakai ini dia langsung berangkat Gaza. Pokoknya cari senapan sendiri lah pokoknya. Kan Sulawesi ini paling terkenal ini, ya kan begitu kan, pokoknya berangkat saja, pokoknya takbir aja lah. Begitu sampai sana kok, wah kok takut ya, mulai lagi. Enggak masalah, no problem. Tapi kan kalau di sana betul kan, wah musuhnya itu, enggak main-main kan, musuhnya itu luar biasa. Yahudi level dunia. Itu dulu mereka itu juga santri-santri itu ya. Pasukan-pasukan juga santri-santri yang dikasih ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad fisabilillah. Kapan selesainya? Enggak akan ada selesainya. Al jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad ini akan terus berkumandang sampai hari kiamat. Jihad ini akan berjalan terus. Tergantung kita mau ikut apa enggak, mau doa apa enggak, mau usaha apa enggak. Gitu aja. Semua akan berjalan terus, ya kan? Walaupun dalam keadaan lapar, miskin, sudah ada makanan, bebas, macam-macam aja. Memang sudah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Kemewahan-kemewahan dikasihkan oleh Allah kepada orang-orang kafir, kita ini diuji dengan bermacam-macam. Maksudnya apa? Nanti ketika masuk surga itu biar puas. Kita ini sengaja diperhimpit oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar nanti kalau masuk surga itu dendam kita kepada Yahudi itu, pokoknya ketawanya ngakak-ngakak nanti di sana. Iya. Fal yaumal ladzina amanu minal
kuffari yadhakun alal araiki yang durun hal tuwibal kuffaru makan yaf'alun. Surat apa itu? Tauhid ya. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Termasuk salah satu nikmat yang besar bagi orang iman nanti ketika masuk surga adalah menertawakan orang kafir yang di neraka. Fal yauma pada hari ini, fal yaumal ladzina amanu, orang-orang iman minal kuffari yadhakun. Mereka orang-orang iman menertawakan orang-orang kafir yang masuk neraka. Jadi nonton wah neraka siapa itu? Presiden Israel. Ketawanya itu, ini Quran loh, ini enggak ngarang ini. Ada hadis sokek, bukan sokek lagi, ini Quran, ya kan? Ketawanya itu enggak main-main, Pak. Alal araiki yang dulu sambil juga begini di atas depan, wah, suruh ya kan gitu. Salah sendiri dulu, gitu kan boikot. Ayo yang punya Starbucks harus itu. Itu yang punya contoh gitu, ketawakan, gitu, ketawa pokoknya itu nas Quran. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yang durun. Nasnya yang terakhir hal tuwibal kuffaru makanu yaf'alun. Apakah orang-orang kafir itu dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas usaha mereka di dunia? Allah bertanya itu akhir surat tapi bertanya. Enggak ada lanjutannya. Hal tuwibal kuffaru makanu yaf'alun. Apakah orang-orang kafir itu dikasih pahala oleh Allah atas pengorbanan harta mereka, diri mereka ketika di dunia? Dikasih pahala apa enggak? Enggak. Itu istifham ingkari. Enggak perlu pertanyaan. Jelas enggak dikasih pahala. Walaupun mereka berkorban habis-habisan itu perasaan mereka membela tanah air, membela keluarga, membela apa semuanya dihabiskan. Sudah dinas oleh Allah hal tuwibal kuffaru makanu yaf'alun. Mereka itu enggak ada apa-apanya. Hasilnya enggak ada, pahalanya enggak ada. Babak belur semuanya, ujung-ujungnya masuk neraka. Begitu sampai neraka, menang kalah, enggak ada masalah, akan diketawakan oleh orang-orang iman. Semoga nanti kita ketawa, kita puas ketika masuk surga. Amin. Nanti gitu. Rencana kita begitu nanti ya. Nanti kita budget bareng. Wah, neraka kabeh. Ya, dan jelas bagaimana ini ada tanda-tanda kita ya, ada keberangkatan jamaah ya nanti ke Temboro ini, maka yang punya kesempatan yang punya bekal usahakan berangkat semua insyaallah. 4 bulan semua insyaallah. Kalau kata dia boleh nggak usah banyak 4 bulan saja. Nggak usah lebih 4 bulan saja Pak. Jangan terlalu ngejos-ngejos, cukup 4 bulan saja. Cukup 4 bulan tiap tahun insyaallah. Satu-satu diazankan bagaimana selesai nanti keluar 1 tahun semua. Keluar 1 tahun baru nikah. Soalnya kalau nikah dulu baru keluar 1 tahun itu berat, sangat berat. Saya kok tahu, saya masanya begitu. Lulus keluar 1 tahun dulu baru nikah. Bersedia insyaallah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum